Selamat siang kami ucapkan kepada hadirin sekalian, para orang tua, Bapak Ibu guru, dan para Kanisian kelas 10 dan kelas 11. Selamat datang di acara Canisius Exhibition of Learning Experience tahun 2024. Pada kesempatan hari ini, di hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, izinkan saya selaku moderator Antonius Cristiano Bailon dan teman saya Belarmino Avaduta Surya Wijaya selaku notulen untuk membantu acara pada kesempatan kali ini. Memperkenalkan penyaji kita pada hari ini dari kelompok 2 yang beranggotakan Johnson Saman dari kelas 12A6, Matthew Iskandar dari kelas 12A2, dan William Yudhistira Sugiarto dari kelas 12A6. Mereka akan menyajikan penelitian yang berjudul Perbandingan elektrolit natrium hidroksida dalam memproduksi gas hidrogen melalui proses elektrolisis dan aplikasinya sebagai sumber energi pada sel bahan bakar hidrogen. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, saya ingin memperkenalkan para penguji. Penguji materi pada kesempatan kali ini adalah Bapak Henrikus Suparjono MPD, dan penguji bahasa pada kesempatan kali ini adalah Ibu Jasmine Belinda Bujianto MPD. Presentasi ini akan berlangsung selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari para penanggap, penguji, dan audiens. Pertama-tama, kesempatan tanya jawab akan diberikan kepada para audiens, penanggap maksud saya, yang terdiri dari kelas 11 selama 10 menit. Sesi ini kemudian akan dilanjutkan oleh para penguji dengan alokasi waktu selama 20 menit. Audiens di ruang ini juga dapat menyampaikan pertanyaan kepada para penyaji. Alokasi waktu untuk bertanya dan juga menjawab pertanyaan adalah 5 menit. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mendengarkan presentasi dari para penyaji. Silakan. Selamat pagi, Pak Henrikus, Bu Jasmine, orang tua dari kami bertiga yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Izinkan saya bersama dengan Johnson dan William memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Perbandingan elektrolit natrium hidroksida dalam memproduksi gas hidrogen melalui elektrolisis dan aplikasinya sebagai bahan bakar hidrogen. Presentasi akan dibagi menjadi 5 bagian, dibuka dengan pendahuluan dan diakhiri dengan saran. Bapak Ibu, dunia sekarang menyandarkan bahunya kepada 3 sumber daya utama dalam menciptakan energi. Ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Tetapi sumber daya ini, sumber bahan bakar fosil ini memiliki kelemahan, yaitu mereka menimbulkan polusi, Bapak Ibu. Maka solusi yang kami tawarkan adalah paradigma ini harus berpindah menjadi penciptaan energi dari sumber baru dan terbarukan, sumber daya baru dan terbarukan, energi hijau. Tetapi kelompok kami memilih sumber daya energi yang cukup tidak terpikirkan, yaitu dari air, Bapak Ibu sekalian. Air. Bukan hanya air biasa, tetapi air ini ditemukan hanya di Jakarta, di mana 72,7% Jakarta ditutupi oleh air ini, Bapak Ibu. Air ini adalah air yang tercemar oleh deterjen dan limbah rumah tangga. Bisa dilihat data di sini, yaitu dari WALKI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, pada tahun 2021 ternyata sungai di Jakarta didominasi oleh limbah rumah tangga sebanyak 72,7%, lalu limbah perkantoran 17,3%, dan limbah industri sebesar 9,9%. Data ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta, di mana kalau Bapak Ibu lihat di sini ada kali Condet, ada sungai sebelah RSCM dengan rata-rata MDKS atau kadar deterjen sebesar 0,3 mg per liter. Bukan hanya di sungai ini saja, tetapi banyak lagi Bapak Ibu sekalian, ada di Cakung, ada di Angke, dan ada di Sunter. Di mana sumbu Y merepresentasikan kadar deterjen dan sumbu X ini lokasi tempat diambilnya sampel air. Rata-rata 0,3 sampai 0,6 mg per liter deterjen. Tapi ini menjadi concern, menjadi suatu keprihatinan karena pemerintah sudah menetapkan
batas deterjen dalam air itu sebesar 0,2 mg per liter. Kalau lebih, ternyata bisa menimbulkan kanker, lalu menimbulkan rasa pada air apabila dikonsumsi, lalu menurunkan absorpsi oksigen di perairan dan sebagainya. Maka rumusan masalah yang kelompok kami ambil dari sini adalah pertama, apakah proses elektrolisis efektif pada NaOH, sabun dan deterjen sebagai elektrolit untuk membentuk gas hidrogen? Dan kedua, apakah listrik yang dihasilkan dari hydrogen fuel cell dapat menggantikan peranan listrik konvensional? Tentu saja ada dua juga tujuan penelitian kami. Pertama, membandingkan elektrolit natrium hidroksida murni dan limbah dalam produksi gas hidrogen. Dan kedua, melihat kemampuan hydrogen fuel cell sebagai energi alternatif kehidupan. Sekarang saya akan melanjutkan dengan dasar teori. Dasar teori kami dibagi menjadi 4. Yang pertama ada elektrolisis natrium hidroksida atau NaOH, hidrogen, dan hydrogen fuel cell. Yang pertama, elektrolisis. Apa itu elektrolisis? Menurut Ryan dan Norris pada tahun 2020, elektrolisis adalah proses yang mendekomposisi suatu senyawa menjadi ion-ion karena dialiri suatu listrik di dalam sel elektrolisis. Elektrolisis diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai proses untuk pemecahan air, pelapisan logam, isolasi logam, dan pemurnian logam. Ini adalah rangkaian elektrolisis, dimulai dari elektrolit yang kemudian akan ditampung oleh suatu wadah. Kemudian ada dua elektroda, satu bersifat positif yang disebut sebagai anoda, dan yang lainnya bersifat negatif disebut sebagai katoda. Kedua elektroda ini dihubungkan pada suatu sumber listrik yang bersifat DC. Lalu ini ada reaksi dari elektrolisis. Dua molekul air membentuk dua molekul hidrogen dan oksigen. Namun reaksi ini berjalan dengan sangat lambat, sehingga dibutuhkan suatu elektrolit yang bisa mempercepat reaksi ini. Ini adalah natrium hidroksida atau NaOH. NaOH merupakan basa dan kaustatik yang bersifat anorganik. NaOH merupakan senyawa ionik yang solid dan putih dan mengandung kation Na+ dan anion OH-. Natrium hidroksida mudah larut dalam air dan mudah menyerap kelembapan dan karbon dioksida dari udara. NaOH juga merupakan salah satu elektrolit basa yang bisa digunakan untuk elektrolisis. Senyawa ini juga ditemukan di alat-alat pembersih seperti deterjen dan sabun karena sifatnya yang dapat mengikat lemak dan minyak. Lalu hidrogen. Hidrogen adalah unsur pertama pada tabel periodik. Pada suhu dan tekanan standar, hidrogen tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam dan bervalensi tunggal. Hidrogen sering dianggap sebagai bahan bakar masa depan karena hidrogen dapat diproduksi secara bersih tanpa mencemari lingkungan dan bisa digunakan dalam fuel cell. Terakhir, hidrogen merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Lalu sel bahan bakar hidrogen. Menurut Bielan dan kawan-kawan pada tahun 2001, sel bahan bakar atau fuel cell adalah sebuah perangkat kimia yang terdiri dari reaktan yang selalu disuplai oleh hidrogen dan oksigen untuk memproduksi listrik secara langsung. Sel bahan bakar hidrogen memiliki dua kutub, satu kutub anoda untuk mengalirkan hidrogen dan kutub katoda untuk mengalirkan oksigen. Ini adalah reaksi yang terjadi di hydrogen fuel cell, yang ini terjadi pada katoda dan ini terjadi pada anoda. Secara singkat, ini merupakan reaksi secara keseluruhan. Dua molekul hidrogen direaksikan dengan oksigen membentuk dua molekul air dengan entalpi minus 484 kJ. Lalu metodologi penelitian. Jenis penelitian yang kami anut di sini adalah kuantitatif eksperimental. Data yang kami dapatkan merupakan waktu yang dibutuhkan setiap percobaan untuk membentuk 100 ml gas hidrogen dan tegangan listrik yang dihasilkan oleh fuel cell. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia SMA Polres Kanisius, Jakarta pada tanggal 17 Januari 2024 hingga tanggal 31 Januari 2024. Inilah variabel penelitian kami. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi merupakan suhu ruangan, tekanan, dan kemudian elektrolit NaOH yang digunakan. Lalu variabel terikat, variabel yang dipengaruhi merupakan waktu produksi gas hidrogen, kemurnian hasil gas hidrogen, dan tegangan listrik yang dihasilkan.
ini adalah alat dan bahan yang kami gunakan. Secara keseluruhan sudah direpresentasikan dalam gambar ini. Pertama-tama adalah sebuah DC power supply atau satu daya yang kemudian akan dihubungkan pada kabel jepit buaya. Dua kabel jepit buaya ini kemudian akan dihubungkan lagi pada kabel tembaga. Nah, kabel tembaga ini akan kami hubungkan lagi pada elektroda berbahan karbon. Kenapa kami memilih karbon? Karena karbon merupakan elektroda yang bersifat inert sehingga tidak akan mempengaruhi reaksi. Lalu setelah kami mengikat kabel tembaga dengan karbon, kami merekatkannya dengan lem tembak sehingga elektroda tidak lepas. Kemudian setelah kami rekatkan, kami letakkan di suatu wadah ini. Lalu kami memasukkan elektrolit. Elektrolitnya berupa NaOH, sabun batang, dan deterjen. NaOH, sabun batang, dan deterjen ini dilarutkan dalam air dengan perbandingan 1:25. 1 merupakan massa elektrolit ini dalam gram, dan 25 merupakan volume air dalam mililiter. Kemudian setelah kami meletakkan elektrolit di sini dengan elektrolit di sini, kami menyalakan catur daya untuk memulai proses elektrolisis. Elektrolit menyala, pada kutub katoda akan terbentuk hidrogen dan anoda akan terbentuk oksigen. Di katode dan anoda kita menggunakan botol plastik di sini, botol plastik untuk menyalurkan hidrogen yang terbentuk ke arah suatu selang yang kemudian akan dihubungkan pada suntik berkapasitas 100 ml, dan kami bisa menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk membentuk 100 ml hidrogen. Ini adalah alur penelitian kami. Setelah tadi persiapan alat dan bahan, kami elektrolisis NaOH murni, deterjen, dan sabun batang. Kemudian gas hidrogen dan gas oksigen yang dihasilkan kami kumpulkan. Lalu kami menyalurkannya fuel cell, lalu kami mengaktifasinya, lalu mengukur output listrik yang dihasilkan. Kemudian data yang kami dapatkan diolah. Ini adalah rangkaian elektrolisisnya. Yang di sini adalah elektrolisis NaOH murni, ini adalah deterjen, dan ini adalah sabun batang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dr. Baik, terima kasih William. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian hydrogen fuel cell. Seperti ini rangkaian hydrogen fuel cell dalam penelitian kami, dan rangkaian ini didasari oleh William Robert Group yang ditulis jurnalnya oleh John Moyrick Thomas dengan judul The Fuel Cell and the Hydrogen Economy pada tahun 1839. Dan di sini ada gas hidrogen dan juga gas oksigen pada elektrodanya, dan terdapat kawat platina ditancapkan pada kedua elektroda tersebut. Setelah itu dihubungkan dengan elektrolitnya, yaitu yang kami gunakan adalah NaOH untuk mempromosikan reaksi redox. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Kami melakukan elektrolisis sebanyak 4 kali dengan elektrolit NaOH murni yang berada di lab OSC Canisius. Rata-rata waktu yang dihasilkan adalah sebesar 208 detik dengan menghasilkan tegangan yang konstan sebesar 1 volt. Dapat dilihat pada grafik ini, waktu mengalami fluktuasi, dan biasanya waktu mengalami fluktuasi dikarenakan dari penyebab eksternal, yaitu pada rangkaian-rangkaiannya, bukan penyebab internal pada alat atau bahannya. Yang kedua adalah limbah dari NaOH, atau yang kami gunakan adalah deterjen. Kami melakukan elektrolisis sebanyak 4 kali juga dengan rata-rata waktu sebesar 278 detik dan menghasilkan tegangan yang konstan sebesar 1,2 volt. Dapat dilihat bahwa waktu di grafik ini terlihat stabil. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada elektrolisis dengan sabun batang? Sabun batang itu memiliki sifat yang ada 2 sifat, yaitu hidrofobik atau hidrofilik. Nah, yang kami gunakan adalah sabun hidrofobik. Maka jika kami larutkan dalam air, tidak terlarut dengan sempurna, sehingga elektrolisis itu susah dilakukan dan tidak menghasilkan gas hidrogen atau gas oksigen di elektrodanya. Nah, untuk pembuktian melalui gas hidrogen berdasar pada dasar teori yang sudah kami sebutkan tadi, yaitu hidrogen adalah gas yang mudah terbakar dan tidak berbau. Maka dari itu, kami menyalakan spiritus dan juga menyulut hidrogennya
pada api tersebut. Jika api tersebut, maka dapat dipastikan terdapat gas hidrogen dalam katoda. Nah, untuk listrik yang dihasilkan pada NaOH murni dan juga limbah deterjen masih cukup kecil karena efisiensi dari proses elektrolisis sangat kecil, hanya sebesar 29,63% menurut sumber, dan diperlukan untuk mengkonversi dari gas hidrogen menjadi listrik sebesar 50% hingga 60%. Dan juga diperlukan banyak sel elektrolisis agar biaya yang diperlukan atau producing cost-nya lebih sedikit. Dan pemanfaatan limbah dari sabun deterjen dapat menjadi alternatif selain menggunakan NaOH, karena waktu yang dibutuhkan masih kurang lebih tidak memiliki perbedaan yang signifikan, namun elektrolisisnya masih berjalan dengan lebih lama daripada NaOH murni. Di hasil tadi, voltase yang dihasilkan oleh limbah sabun deterjen lebih tinggi. Nah, mengapa ini? Karena deterjen adalah mengandung senyawa elektrolit dan bukan mengandung NaOH saja, dan mengandung lebih banyak variasi senyawa lain seperti Na2SO4 atau natrium sulfat, Na2CO3, NaHCO3 dan lain-lain. Elektrolisis dengan limbah NaOH bentuk sabun batang tidak dapat berlangsung karena larutannya terlalu kental seperti sudah dijelaskan tadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan masalah yang telah dibuat tadi, yaitu mengenai efektivitas dari elektrolit NaOH murni dan deterjen. Dan kami menjawabnya, elektrolit NaOH murni dan deterjen efektif dan dapat dijadikan bahan untuk memproduksi gas hidrogen melalui proses elektrolisis. Dan deterjen dapat menghasilkan tegangan yang lebih tinggi, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama dari NaOH murni. Limbah sabun batang yang tidak efektif karena sudah dijelaskan tadi bahwa terlalu kental dan sifat dari sabun itu adalah hidrofobik. Dan yang kedua, perumusan masalah yang kedua adalah apakah listrik dari hydrogen fuel cell dapat menggantikan energi listrik konvensional? Jawabannya bisa, akan tetapi diperlukan banyak sel elektrolisis untuk dapat menghasilkan listrik yang lebih besar. Berikut adalah saran dari kami untuk penelitian selanjutnya bahwa memilih elektrolit sabun batang untuk elektrolisis yang bersifat hidrofilik, dan juga perbandingannya dapat diubah sesuai dengan kesepakatan kelompok. Yang kedua adalah pengaplikasian lebih lanjut mengenai hydrogen fuel cell di Indonesia. Pengaplikasian di sini maksudnya bagaimana kita bisa menerapkannya di Indonesia, karena gas hidrogen mudah terbakar. Apakah kita mungkin taruhnya di luar pemukiman dan lain-lain. Dan yang ketiga, jika mengeluarkan inovasi energi bersih, tentu saja harus dapat menjangkau masyarakat bawah, menengah, dan juga atas. Maka dari itu diperlukan analisis ekonomi lebih lanjut untuk mengevaluasi kelayakan dan potensi penerapannya dalam skala besar. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin, penguji yang telah bersedia menguji kami, orang tua yang sempat hadir dan yang kami cintai, dan juga teman-teman kami yang telah mendorong kami untuk menyelesaikan penelitian ini sehingga dapat dipresentasikan di muka umum. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh para tim penanggap. Untuk alokasi waktunya adalah 10 menit. Saya persilakan kepada tim penanggap untuk menyanggahi presentasi dari tim bonus.
Saya Michael Marco Ferdinand dari kelas 10-4 nomor absen 25. Saya ingin bertanya, boleh balik ke slide yang alat dan bahan tidak? Ini pertanyaannya simpel. Nah, tadi kan disebutkan pada alat dan bahannya itu kan yang elektrolitnya kan itu kan gabungan dari yang CpNaOH, sabun batang dan detergen kan. Baru. Dan air kan itu kan bandingnya 1:25. Tadi airnya berapa mililiter? Berapa? Masanya, masa banding volume 1:2. Oh, ada nggak jadi? Oh, salah. Sorry. Apakah ada yang ingin bertanya? Nama saya Alisa Perswadi dari kelas 4 absen 11. Ini pertanyaan 11. 21. Tapi di sini ingin bertanya, apakah proses ini hanya dapat dilakukan di air yang berlimpah atau air deterjen, atau bisa memakai air yang jernih kayak minuman atau apa? Baik, izin untuk menjawab pertanyaannya. Bisa, tetapi gas hidrogen yang dihasilkan tidak sebanyak itu, karena air murni atau air jernih itu mempunyai kandungan H+ yang sedikit, maka kami menggunakan elektrolit NaOH dibanding hanya air biasa. Kami elektrolisis, walaupun reaksinya sama, tapi jumlah dari gas hidrogennya berbeda. Baik, perkenalkan nama saya Jarus Prabadi. Saya ingin bertanya, ini fuel cell berapa yang ditembakkan? Mengapa teman-teman di sini menggunakan rangkaian fuel cell yang pertama kali diciptakan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Kendalanya hanya ada pada biaya ya. Karena fuel cell yang bagus itu harganya sangat mahal sekali. Jadi fuel cell konvensional kami pikir cukup apabila sudah membuktikan adanya listrik yang dihasilkan dari gas hidrogen. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Leonard Marvel dari kelas 10 absen 19. Saya memiliki pertanyaan. Mungkin seperti yang kita semua lihat pada saat kakak sedang praktikum di lab, kami kan juga sedang berada di lab. Kita melihat pada di lab itu praktikum ini air langsung dicampur dengan yang namanya deterjen, sabun dan lain-lainnya. Tapi kalau langsung analisis, jika langsung dengan air yang ada di Jakarta ini, apakah hasilnya nanti akan seefektif dan dapat digunakan untuk pembangkit listrik seperti itu? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Pertama-tama mungkin Anda salah lihat ya, karena ada juga kelompok lain yang melakukan percobaan elektrolisis dengan air yang bersih. Kedua, seperti yang kita ketahui, proses pemurnian air itu ada banyak tahapnya. Dan pada air tercemar bukan hanya limbah deterjen yang ada dalam situ, ada juga logam berat, ada juga sedimen berupa tinja. Pertama, sedimen dapat diendapkan, lalu logam dapat diendapkan juga. Kalau berbentuk ion, bisa dilakukan proses sel volta atau galvani. Kalau deterjen, nanti sisanya bisa dilakukan proses elektrolisis seperti apa yang kami lakukan di sini. Jadi, kalau ditanya apakah air limbah itu bisa atau enggak, sangat-sangat bisa.
Saya Geng Pratama Wijaya di kelas 12 IPA 2 nomor absen 21. Nah, pertanyaan saya tadi kan dikatakan bahwa kenapa tidak menggunakan hidrogen fuel cell kenapa menggunakan hidrogen fuel cell yang tradisional yang pertama kali diciptakan karena harga lebih murah. Nah, perbandingan harga murah dan mahal itu apakah sesuai dengan banyaknya listrik yang dihasilkan? Sekian pertanyaan saya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang kami lakukan itu adalah fuel cell yang tradisional, di mana fuel cell tradisional ini adalah proses di dalam prototype atau misalnya kita ingin merakit sebuah hydrogen fuel cell. Maka proses seperti inilah yang terjadi pada rakitan kita nantinya. Jadi kalau misalnya untuk perbandingannya, untuk efektif untuk menghasilkan listriknya, mungkin sama-sama efektif kalau misalnya kita terus lebih lanjut. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Nicholas Kong dari kelas 12 IPA 6, absen 22. Saya ingin bertanya, kenapa kalian bisa mengatakan bahwa deterjen lebih tinggi karena mengandung senyawa elektrolit? Berarti yang kalian ukur itu adalah keelektrolitan senyawanya, bukan gas hidrogennya. Karena senyawa elektrolit itu juga dapat menghasilkan listrik. Mohon pencerahan. Pada dasarnya senyawa elektrolit dalam hal ini itu berfungsi untuk mempromosikan reaksi redoks. Elektrolit dalam sel bahan bakar hidrogen itu berperan sebagai medium konduktif untuk ion, memungkinkan pergerakan ion proton H+ dari anoda ke katode melalui elektrolit. Nah, dengan adanya elektrolit ini terjadi pemisahan antara elektroda anoda dan elektroda katode, sehingga memungkinkan aliran elektron melalui sirkuit eksternal untuk menghasilkan listrik. Sudah. Mana? Adakah yang ingin bertanya lagi? Satu, tanya lagi. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka marilah kita berlanjut ke sesi selanjutnya, yaitu kami persilahkan para penguji ikut waktunya berapa menit? Untuk alokasi waktunya 20 menit per orang. Secara keseluruhan 20 menit ya. Saya 2 menit aja. Pak, mau siapa dulu tuh? Jasmine saya dulu. Ya, oke. Baik. Nah, karena waktunya hanya 20 menit berdua, maka saya hanya ada 2 pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama pertanyaan reflektif seperti biasa. Nah, selama melakukan percobaan ini atau penelitian ini, kira-kira tuh apa yang kalian dapatkan dari kerjasama kalian bertiga? Yang kedua, sebetulnya angan-angan atau masalah apa yang ingin kalian berikan untuk masyarakat ini supaya penelitian Anda itu bermanfaat bagi orang banyak? Refleksinya seperti apa? Itu pertanyaan satu. Dijawab dulu. Ya, Pak Hen, selama mengerjakan penelitian ini, yang terbayang itu sebenarnya nilai kimia saya ya Pak Hen. Sama itu
itu dulu. Kedua, kami merasa senang bahwa kontribusi sekecil apapun sebenarnya dapat menimbulkan efek yang besar, Pak ya. Bahwa teori yang diajarkan di kelas, soal-soal yang diajarkan ternyata bisa membantu kami menjelajahi ide-ide baru yang ternyata di Indonesia mungkin belum terfikirkan. Kedua, mungkin pesan kami bertiga untuk masyarakat ini, mungkin kita lebih bisa membuka mata dan hati kepada apa yang sebenarnya dunia ini sedang lalui, Pak ya. Karena salah satu dasar kami melakukan penelitian adalah keprihatinan terhadap perubahan iklim yang terjadi. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih Pak Matthew. Mungkin untuk proses research paper ini, proses research paper hanya sebagai wadah untuk kami menjalankan afektif kami seperti kedisiplinan. Kami seringkali mungkin tidak disiplin dan juga sering menunda-nunda proses praktikum kami, sehingga tadi kalau misalnya dibilang dipresentasikan waktunya 17 Januari sampai 31 Januari, di mana deadline-nya adalah tanggal 4 Februari. Nah itu. Terus habis itu yang kedua adalah mungkin kerjasama ya, karena kami bertiga udah cukup kenal satu sama lain. Mengisi waktu itu cukup mudah dan koordinasinya cukup mudah sekali kalau menurut kami. Dan proses-proses ini mungkin untuk masyarakat kedepannya, bahwa emang ilmu itu penting dan perlu kita pelajari. Tanpa ilmu mungkin kita emang nggak bisa. Gas hidrogen bisa jadi apa sih sebenarnya? Apa emang bisa jadi listrik? Kalau misalnya untuk membuktikan itu, kita perlu ilmu-ilmu yang mungkin Pak Hen, Bu Endang, Panu, dan lain-lainnya udah mengajari kami di kelas. Secara keseluruhan, pesan dari saya, refleksi dari saya itu udah diwakili sama Matthew dan Johnson, tapi dari saya ya sama. Jadi research paper ini mengajarkan kami bagaimana cara kita kerjasama antara kami bertiga, bagaimana kita bisa menyatukan pikiran kami dalam jurnal ini, dalam presentasi ini, bagaimana kita bisa saling membantu, terutama ketika kami sedang praktek, bagaimana kami bisa berdiskusi, terutama dengan pembimbing kami, bagaimana kami bisa setuju, kami mau bimbingan tanggal segini, dan kami juga bisa belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan pembimbing, bagaimana rasanya ketika pembimbing sedang sibuk, padahal kita udah setuju tanggal segitu gitu. Ya, untuk pesan ke masyarakat juga sebenarnya sudah diwakilkan oleh mereka. Kami berharap masyarakat bisa lebih membuka mata lagi terhadap energi baru ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas refleksinya. Sekarang pertanyaan konten. Pertanyaan kedua, nomor 2 ya, nomor 2A. Kedua soalnya 2A sampai G nanti ya. Kalian menguji perbandingan elektron natrium hidroksida pada muri dibandingkan dengan limbah deterjen dan sabun. Coba tuliskan rumus dari deterjen itu apa sih? Apakah deterjen memang mengandung NaOH? Karena ini NaOH ya. Apakah deterjen mengandung NaOH? Apakah sabun batang mengandung NaOH? Ya. Karena setahu saya pembuatan sabun itu dari apa dan apa yang diajarkan kemarin? Sabun terbuat dari NaOH dan minyak. Minyak, lemak, NaOH ditambah NaOH. Menurut pelajaran baru kayak gitu, Praktikum kelas 10 Pak Bu ya, Pak? Ya, itu kan itu minyak ditambah NaOH. Oke. Artinya dari lemak ditambah dengan hidrolisis dengan gas aqua, contohnya adalah NaOH akan menghasilkan sabun dan satu lagi hasil samping sabun adalah kemarin loh. Lemak ditambah basa seperti contohnya NaOH akan menghasilkan sabun RCP
COONA ditambah dengan lemak itu siapa sih sebetulnya? Kalau orang gliserol itu berapa gitu kan ya? Nah itu terbentuk dari gliserol tambah asam lemak menghasilkan lemak. Kemudian asam lemak diproses dengan NaOH akan menghasilkan sabun dan gliserol. Kan asalnya gitu dari lemak yang menghasilkan gliserol. Nah ini kenapa judulnya NaOH dan limbah NaOH pada deterjen. Deterjen sendiri bukan itu sebetulnya, itu sabun yang sabun belakang tadi. Kalau deterjen sendiri kan bisa terbuat dari C4, C6H4, C12H25, SO3Na itu deterjen salah satu ada deterjen ada deterjen keras. Nah itu semuanya tidak mengandung NaOH. Mengapa kamu asumsikan bahwa limbah sabun itu kamu bandingkan dengan NaOH murni? Kamu anggap sebagai NaOH. Itu pertanyaan 2A. Ya. Yang pertanyaan 2B, kamu tadi membandingkan NaOH murni dengan menggunakan 1:25 ya. Berarti 1 gram NaOH dengan 25 ml air atau 25 gram air. Itu berarti molnya seperti apa? Berarti 1 molar. Tapi di dalam ada 1 molar, satu lagi 1,25 molar. Yang 1,25 itu apa saya nggak tahu. Ya, katanya 1:25, tapi yang satu lagi molar beda saya bisa beda. 1 molar harusnya 1 molar kan? Itu di sampingnya ada 1,25 di halaman 7. Oke, itu tolong dijelaskan. Itu kenapa? Yang kedua, ini pertanyaan 2B masih berlanjut ya. Itu NaOH murni dengan melakukan NaOH. Halo? Nah, kemudian kamu bandingkan dengan limbah NaOH ngomongnya ya. Tetapi yang limbah dari deterjen, tapi yang kamu ambil dalam penelitian ini kok saya baca bukan limbah. Yang saya baca kamu melakukan deterjen 100 gram deterjen dalam 400 ml air. Itu bukan limbah. Padahal judulnya limbah. Kalau limbah itu harusnya habis nyuci, selesai nyuci, misalkan orang tua kamu atau habis yang keluar dari mesin cuci, kamu teliti, itu yang kamu teliti apakah bisa menghasilkan gas radon atau tidak. Tetapi yang kamu lakukan adalah deterjen murni. Jadi bukan limbah ya. Jadi beda dengan judulnya. 2C. Kita catat ya 2C. Delta H untuk pembakaran hidrogen 1 molnya adalah 242. Ya, memang hidrogen itu bersih karena dia mudah sekali terbakar. Kalau buka blok langsung menyala, artinya kalau untuk kendaraan akselerasinya sangat kuat. Tetapi energi yang dihasilkan hanya 242. Berbeda dengan bahan bakar fosil. Misalkan sekarang bahan bakar fosil yang ada bensin itu dari karena isoktana itu kalau dibakar akan menghasilkan CO2 dan NaOH. 1 mol CO2 aja sudah 390 kilojoule. Untuk airnya 285,5 kilojoule. Jadi energi jauh lebih besar dibandingkan hidrogen. Itu yang nomor berarti 2C. Apakah hasilnya ini yang sedikit ini elektrik itu memang efisien untuk menggantikan bahan bakar fosil? Ya, 2D. Nah ini PKB-nya nanti saya jawab ya 2D dulu. Nah, pembuatan gas hidrogen itu selain dari NaOH apa saja yang lebih murah sebetulnya? Kalau NaOH di elektrolisis katodanya menghasilkan apa? 2H2O yang ada 2 elektron menghasilkan H2 dan H2 dan 2OH.
larutan NaCl. Na berarti kan di katoda sama kayak tadi. Kalau Cl berarti di anodanya Cl2 Cl min menghasilkan 2 elektron dan Cl2. Oke. NaCl paling banyak terdapat di mana? Garam paling banyak terdapat di mana? Garam gabung. Iya, garam. Oh iya. Di mana? Di laut. Kamu menggunakan limbah ini atau menggunakan air laut sama tidak? Lebih murah dari mana? Iya. Itu pertanyaannya yang ketiga berarti udah belajar bisa sekarang coba ahli tadi bisa. Oke, untuk yang 2A, kalau misalnya limbah NaOH, bahwa kalau di katodanya itu kan Na ya Pak ya? Kalau misalnya tadi kan kalau deterjen itu ada Na-nya. Kalau misalnya gitu tetap menghasilkan gas H2 Pak, sesuai reaksi. Betul dengan H2 karena deterjen bisa mengandung Na tadi macam yang keras maupun yang lunak. Tetapi kalau kamu NaOH dan di dalam sabun itu sudah tidak ada NaOH lagi. Ya, memang untuk membuat sabun menggunakan NaOH, tetapi hasilnya sudah tidak NaOH lagi. Hasilnya adalah sebuah garam natrium karboksila. Jadi bukan NaOH. Jadi nggak bisa disebutkan di dalam itu NaOH murni dengan NaOH hasil limbah deterjen. Karena di deterjen sudah tidak ada NaOH lagi, ada Na. Mungkin yang menghasilkan H2 nya bukan NaOH tapi Na-nya tadi. Golongan 1A kalau elektrolisis elektrolisis akan menghasilkan H2 plus 2 amin. Ya, jadi itu tolong perbaiki yang dibandingkan antara saya tergabung dengan NaOH padahal itu tidak secara konten dan takutnya salah. Oke, 2B. Sabun memang basah ya, sabun bersifat basah kan kalau cek. Ya karena dari asam karboksila itu asam lemah tambah NaOH basah kuat, maka garamnya akan menghasilkan garam bersifat basah. Betul kan? Yo. Yang kedua, 2B. Pertanyaan dari dengarkan. Pertanyaan boleh diulangi guys. Efektifan dari H2 itu seperti apa kalau kita lihat delta-nya itu H2 itu hanya 242 pembakaran 1 mol H2, sedangkan pembakaran 1 mol bensin misalkan bensin itu yang ada pentana isoktan itu akan menghasilkan ribuan kilojoule per molnya. Bersih memang bersih, tetapi efektifnya seperti apa? Nanti butuh berapa limbah yang kamu hasilkan, akhirnya biaya produksi itu akan lebih mahal dibandingkan dengan manfaatnya sendiri kan? Alasannya apa sih? Alasan produksi doang ya? Waktu saya tinggal 4:29 detik. Ya Pak, kalau misalnya Bapak mempermasalahkan produksi cost-nya, menurut kami kan kami menggunakan limbah. Limbah itu kan hasil pakai daripada masyarakat. Jadi produksi cost-nya menurut kami tidak mahal. Hanya membutuhkan rangkaian-rangkaian yang kami susun saja. Masalahnya hasil yang kamu dapatkan bukan dari limbah. Siapa tahu Pak dengan limbah malah nggak menghasilkan produksi seperti itu karena kamu mengambilnya dari 100 gram deterjen kamu lakukan dalam 400 liter air. Itu bukan limbah lagi. Jadi nggak bisa kamu ngomong itu limbah. Oke ya.
satu lagi yang mengganggu udah saya simpulkan. Masih diskusi apa? Halo. Oke. Tadi kamu meneliti dengan elektrolisis. Elektrolisis itu adalah penguraian oleh air menggunakan arus listrik. Kamu ingin menghasilkan listrik tapi menggunakan arus listrik juga. Apakah yang dihasilkan listrik yang dihasilkan itu akan lebih besar dibandingkan listrik yang kamu gunakan? Kamu nggak? Kamu menggunakan listrik itu pakai semacam daya apa itu berapa volt yang menghasilkan 1 volt. Rugi enggak? Jadi memang benar, kami menggunakan jatuh daya untuk menggunakan listrik untuk membuat listrik. Nah, dan menghasilkan tadi 1 volt ya Pak. Itu kebetulan kami hanya membuat 1 rangkaian. Nah, kemarin kami juga mencoba Pak, dengan 2 rangkaian itu nambah atau enggak, dengan 3 rangkaian menambah atau enggak. Dan iya menambah Pak. Jadi akan efektif ketika kami membuatnya rangkaiannya itu banyak Pak. Itu akan membuat menghasilkan listrik yang ekuivalen dengan listrik yang kami gunakan untuk elektrolisis. Ya betul, proses sosialisasi berarti kita membutuhkan banyak baterai misalkan ya. Semakin sosialisasi kan baterai semakinnya semakin besar, I-nya semakin besar, T-nya makin besar, NP sama dengan I kali T per 96.500 masih ingat ya itu ya. Nah itu semakin banyak I-nya maka integral sosialisasi maka mendapat I yang sama sebetulnya masing-masingnya. Itu artinya butuh banyak juga menghasilkan banyak tapi butuh baterai yang banyak juga. Jadi gini Pak, apa? Jadi Pak, kalau dalam satu daya itu kita kan connect satu daya langsung ke rangkaiannya Pak. Nah rangkaiannya itu berarti kan tersusun berapa sel? Misalnya kita taruh 4 sel deh Pak. Nah dari kutub katoda sama kutub anoda kita bisa sambungkan dari rangkaian satu ke rangkaian lain Pak. Iya itu susunan seri saya tahu. Iya. Ya, susunan seri artinya kita juga baterainya satu atau banyak bisa satu. Voltasenya kemarin kami gunakan tetap dan kami kan menggunakan 20 volt untuk satu rangkaian. Nah setelah itu kita tambahkan rangkaiannya dengan voltase yang kita gunakan sama 20 volt dan itu menghasilkan tegangan yang bertambah juga tegangannya. Oke, kalau dengan bertambah arusnya P sama dengan I kali T ya? Itu nggak sih? Iya benar. Dan kalau P-nya P sama I itu berbanding terbalik atau sebanding? Yang I kali T itu Q bukan V berbanding terbalik. berbanding terbalik ya? V terbalik. Daya P sama Voltase sama dengan arus dikali tambahkan. ya. Tadi antara P dengan I berbanding terbalik atau Enggak terbalik kan? berbanding terbalik tapi yang berbanding senilai. Terus masih ada ya sudah, jadi saya minta tolong di seperti jelas kalau saya menuju limbah ya limbah. Apakah saat itu memang ada NaOH atau tidak? Kamu belum, itu tidak ada NaOH, ngomongnya NaOH. Jadi ini secara betul dan ini sudah tidak sesuai dan percobaannya tidak melakukan apa yang ada di situ. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu. Oke, secara inovasi ini saya membaca sangat baik kalian bisa memanfaatkan apa yang terjadi dari kehidupan sehari-hari. Kalau saya baca daftar pustaka, cuma bacanya bahasa Inggris, tinggi sekali. Karena ini juga menjadi salah satu momok khususnya pelajar ya. Karena bahasa Inggris itu kan kalau artikel
pertanyaan pertama, apakah kalian membaca keseluruhan dari daftar pustaka itu? Atau hanya mengambil teori-teori? Silahkan dijawab. Kami hanya membaca pada bagian-bagian tertentu yang kami butuhkan gitu. Misalkan kayak di bagian mana ada teori yang kami butuhkan, kami cuma baca di situ. Tapi ada beberapa jurnal juga yang memang benar-benar kami baca tentang. Oke, bagus. Kalau kalian baca secara otomatis itu akan menjadi tambahan inovasi atau tambahan ide, gitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan beberapa saran terkait dengan penulisan daftar pustaka. Silakan nanti disesuaikan kembali dengan sistem APA, karena menurut saya ini masih belum APA dan belum konsisten dalam penulisannya. Contoh, kalian menggunakan daftar pustaka itu ada singkatan Ahmadi, M titik dan sebagainya. Sedangkan di bagian Priasmo kalian masih menggunakan Muhammad Radityo. Jadi silahkan dikatakan semua konsistensi. Kalau kalian mau pakai singkatan, maka singkatan. Dan APA itu punya susunannya, jangan salah. Kalau kalian pakai sistem ini masih bukan APA menurut saya. Salah satu yang saya ingin apresiasi lagi juga kalian sudah mengumpulkan dari A sampai Z. Itu sangat baik. Karena kadang masih ada yang lupa untuk mengumpulkan. Oke, kita masuk ke dalam pertanyaan dan juga saran. Oke, silahkan teman-teman buka bagian abstrak di halaman ke ada kata non terbarukan. Kalian menggunakan tanda pisah di kalimat pertama. Apakah penulisan non terbarukan itu bagus? Kalau menurut kalian tidak bagus, harusnya seperti apa? Tidak dapat diperbarui. Tidak terbaru. Enak. Normnya tidak dimasalahkan, tapi penggunaan tanda bacanya belum tepat. Seharusnya bagaimana? Oke, kita tidak punya istilah strip belum teman-teman. Ada bisa tanda hukum. Hati-hati dengan tanda bisa dan tanda hukum. Tanda bisa, oke, bagus. Berarti Yudis, lalu juga Johnson. Non terbarukan itu tidak pakai tanda bisa. Kemudian batu bara, gabung atau bisa? Bisa. Bisa. Tapi kalian menuliskan? Tidak. Oke. Itu hal-hal sepele, tapi ternyata maknanya bisa. Karena kalau kalian gabung itu menjadi kata majmuk, membentuk sebuah makna baru. Ini tidak ada maknanya ya. Kemudian di kalimat kedua ada kata hal ini. Penggunaan hal ini benar atau salah menurut kalian? Kalian mau membahas sesudah kalimat itu? Wow, sebelum kalimat itu. Sebelum. Harusnya hal itu atau hal tersebut. Itu sangat sering kalian gunakan dalam artikel ini. Maka nanti kalau kalian mendapatkan hasil revisi dari saya, itu kalian akan melihat banyak sekali lingkaran di bagian ini. Ya. Kemudian kalian silahkan lihat di bagian kalimat terakhir dalam abstrak. Elektrolit NaOH murni dan limbah NaOH efektif dan dapat dijadikan. Dan yang pengulangan. Itu sudah sering sekali disinggung ya. Penggunaan kata. Oke, lanjut ke dalam pendahuluan. Silahkan bedakan baik-baik. Itu ada di paragraf pertama, paragraf kedua. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di seluruh dunia, kebutuhan akan energi pun semakin berkembang. Menurut saya maknanya tidak sampai. Ada hal yang perlu kalian garis bawahi. Menurut saya menemukan teman-teman di bagian mana? Kalimat kedua dari Kalimat kedua. Kalimat kedua paragraf pertama. Maksud ibu gimana? Makna
makna dari kalimat ini tidak sampai pada saya. Maksudnya itu bahwa pertumbuhan penduduk itu selaras dengan kebutuhan energi. Secara verbal bisa ya, tapi secara tulisan coba kalian bandingkan dengan kebutuhan akan energi. Kebutuhan akan itu maknanya apa sih? Yang mau datang, apa yang akan datang? Kenapa kalian pakai kata akan? Saya akan makan. Kebutuhan akan energi. Seharusnya tidak perlu pakai kata akan. Kebutuhan energi pun itu kan sudah menjelaskan. Jadi ini adalah kalimat tidak abstrak. Ya. Kemudian di kalimat sesudahnya ada kata ini. Ini telah. Ini. Iya. Teman-teman silakan ya. Kalau saya bilang ini, itu kalian sudah langsung ada benar. Tapi di sini kalian menggunakan kata ini. Harusnya kalian ingin menuju kemana sih? Hal itu. Nah, hal itu. Jangan samakan dengan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris kalian bilang this is. Ini adalah. Tapi kalau bahasa Indonesia kalian tidak bisa. Kalian harus punya budaya. Itu sering sekali kalian gunakan. Kalau ada juga penulisan paragraf, itu yang kalian hanya 2 kalimat, hanya 1 kalimat, itu sangat banyak. Tidak hanya 1-2 paragraf. Nanti teman-teman silakan cari. Kemudian ada ketidakkonsistenan dalam penulisan oksigen. Silakan kalian lihat di dalam penulisan kalian di halaman 5. Artinya dalam setiap molekul air terdapat 2 atom hidrogen dan 1 oksigen. Hidrogennya kalian huruf kecil. Oksigen bentuknya apa? Kapital. Kalau ini bisa terjadi. Karena awalnya kami menulis huruf besar semua. Menurut pembimbing kami. Setelah itu kami baca buku panduan yang diberikan oleh tim RP, ternyata kecil semua. Terus maka ada kelalaian yang lupa diganti. Saya lupa di. Tadi saya sudah mengonfirmasi pada Pak penulisan oksigen. Kalau dalam penulisan biasa lebih kecil ya Pak. Jadi ini termasuk hal yang cukup fatal dalam penulisan ini, ya. Kemudian kalian juga sering sekali menuliskan kata namun di awal kalimat, tapi kalimat itu ada di awal paragraf sudah. Contohnya di halaman 5 masih sama. Halaman 5 di paragraf 1, 2, 3 setelah kata berdasarkan reaksi dan sebagainya. Namun proses elektrolisis air, kalian ingin menegasikan apa? Namun itu boleh, memang tempatnya adalah di awal kalimat, tapi dia bukan di awal paragraf. Hati-hati ya, penggunaan konjugasi. Kemudian tadi saya juga mendapat inspirasi dari Pak terkait dengan judul. Sebenarnya kalian itu ingin menghasilkan atau menambahkan. Kalau kalian ingin menghasilkan itu berarti dari ketiada, dari tidak ada listrik sama sekali menjadi ada listrik. Itu namanya menghasilkan. Tapi kalau menambahkan, berarti dia sudah ada, baru ditambahkan supaya lebih kuat. Nah, kalian mau menambahkan atau menghasilkan? Menambahkan ya, berarti hati-hati. Kalau memang kalian ingin menghasilkan, kalian harus belajar tentang PLTU, lalu juga belajar dari PLTA, karena itu dari penelitian. Itu kalau dari saya terkait dengan pembahasan, sebenarnya masih ada banyak. Tapi ya cukup sekian. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Ya teman-teman. Baik, kami kembalikan pada moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab lagi, tapi dari audiens. Hari ini bertanya dari orang tua.
Presiden dan teman-temannya itu di sini juga untuk melakukan kegiatan serupa. Saya harus memberikan asosiasi di Kanisius untuk melakukan kegiatan serupa. Mungkin zaman dulu saya di sini nggak ada yang begini ya. Saya lihat mereka sudah diasah kemampuan bicara, jadi saya mungkin akan memberikan apresiasi kepada sekolah untuk memberikan kesempatan yang serupa. Selamat kepada teman-teman. Terima kasih. Baik, sekarang kita telah tiba di ujung acara. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Saya, Antonius Christian Bailon, selaku moderator, dan Belarmino Alfadita, selaku notulis, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penyanyi materi, para penguji, dan hadirin sekalian yang telah berkenan hadir di acara kita bersama pada siang hari ini. Mohon maaf atas kesalahan yang telah kami perbuat sebelumnya, maupun perkataan kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Anda, dan kiranya dengan apa yang telah diberikan oleh teman-teman kita dan para guru-guru kita bisa bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Terima kasih. Terima kasih.